Desa Curug Kulon, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah makam yang diyakini warga sekitar sebagai tempat bersemayamnya jasad seorang ulama zaman dahulu yang dikenal dengan nama Raden Tunjung Kusuma. Makam ini ramai dikunjungi oleh para peziarah dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah ngalap berkah atau mendapatkan keberkahan. Mereka percaya, konon dengan berdoa di makam ini, maka hati menjadi tentram dan lebih tenang, sehingga semua persoalan hidup dapat terselesaikan dengan mudah. Namun, benarkah semua cerita itu? Atau ada kekuatan gaib lain yang berusaha membelokkan tujuan para peziarah saat datang ke makam ini? Untuk mengungkap rasa penasaran dan keingintahuan kami yang tinggi, beberapa mediator telah disiapkan. Mampukah terkuak rahasia mistis dari makam Tunjung Kusuma ini lebih jauh? Mediator pertama telah mempersiapkan raganya. Tak berapa lama, ia pun sudah dikelilingi aura gaib. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Nama Anda siapa? Tidak mau menyebut nama Anda. Oke. Anda bertempat di makam ini? Anda yang dimakamkan di sini? Bukan. Kenapa Anda memilih berada di area ini? Alasannya ada yang menyuruh Anda untuk berada di sini atau menjaga tempat ini? Siapa yang menyuruh Anda? Wujud Anda seperti apa? Biasanya orang-orang datang ke sini tuh berniat apa? Iya, seperti apa? Harta? Jodoh juga? Enggak, jabatan? Dagangan laris? Iya. Katanya terkenal Katipes itu apa? Maksudnya? Tapi ada syarat-syarat nggak untuk saat Anda membantu mereka? Kira-kira apa sesuatu yang harus dibawa, kayak kembang apa? Iya, sesajen gitu harus bawa. Contohnya apa sesajennya? Harus 7 rupa atau sebisanya? Harus 7 rupa. Terus butuh berapa lama mereka tirakat di sini? Semua orang dikabul gitu yang datang di sini. Oh pasti. Nah ketika seorang ke sini ada masalah, ya terus orang itu terbebas dari masalah. Terus apa yang mereka lakukan? Apa harus datang di sini? Ada perjanjian atau apa? Hah? Harus ada perjanjian. Wah, perjanjiannya apa tuh? Cuma sesaji aja. Biasanya laki-laki atau perempuan yang datang ke sini? Itu harus ada yang diambil dari sini, tanah atau apa. Oh gitu. Barang itu diapain nanti? Disebar. Ngambilnya tanah gimana? Coba Anda bisa tunjukin. Disebar di area mana? Coba, seperti apa? Begitu. Terus? Itu kalau tempat dagangannya. Kalau misalnya kasus? Kasus? Disebar di mana itu tanah? Kasus. Setelah cukup memberikan informasi, waktunya mediator bertubuh gemuk ini siuman. Belum puas dengan informasi yang kami terima, mediator berikutnya kami persiapkan. Assalamualaikum. Makhluk yang merasuk mengaku sebagai sesepuh di sini. Tapi sayang, ia sulit ditenangkan. Sakitan. Terus kenapa harus dijaga? Alasannya apa? Terus?
loba gitu nu menta-menta gitu loba. Terus loba nu kadieu terus eta sa nu mere doa-doaan ieu teh sa buluan ente. Aya deulin urang bagianana. Dan tiba-tiba saja, ia sudah berlari memanjat pohon. Nanti malah jatuh nih. Jadi ini mediator saat saya lagi ajak berbincang-bincang, tiba-tiba ia naik ke atas sana, tapi saya belum tahu kenapa dia menghindari kami. Keadaan menjadi kian gaduh. Rupanya ada kekuatan gaib yang marah akan kehadiran kami. Jadi ternyata hanya satu orang aja yang kehilangan. Ada lagi yang lainnya. Nggak boleh ngerusak. Bagaimana kelanjutannya? Tetap di Dua Dunia. Mundur. Nggak boleh kayak gitu. Ada kepercayaan agar hajatnya terpenuhi, serangkaian ritual harus dijalani dan juga sesajen wajib dibawa peziarah ke makam ini. Benarkah itu semua atau hanya tipu daya bangsa jin semata? Dapatkah mediator menjelaskan tentang fenomena yang satu ini? Beberapa mediator masih tak mampu menguasai dirinya. Turun, nggak boleh kasar. Sepertinya ada pemimpin di antara mereka. Dan lihatlah, mediator bertubuh kecil ini meminta teman-temannya untuk turun dari atas atap. Turun dulu, kita enak ngobrolnya. Udah santai aja. Nanti malah ngelukain diri sendiri. Ayo turun. Ya, saya belum tahu kenapa tiba-tiba banyak orang yang sangat sulit mengajak interaksi mereka karena hanya memecah-mecahkan genteng saja. Tenang. Kilogram, apa hubungan Anda dengan Siapanya? Jatuh nggak? Terus apa maksudnya? Anda yang dimakamkan di sini? Bukan. Lalu hubungan Anda apa dengan beliau? Tidak ada masalah. Terus? Tapi Anda mengenal beliau? Enggak. Apa yang Anda lakukan di sini? Memanfaatkan situasi di sini. Maksudnya dalam arti apa itu? Memanfaatkannya seperti apa? Karena banyak orang yang datang ke sini menyalahgunakan tempat ini. Contohnya menyalahgunakannya bagaimana menurut Anda? Banyak meminta-minta teman. Biasanya mereka meminta apa saat datang ke sini? Menyelamatkan diri permintaan mereka. Lari dari tanggung jawab. Menyelamatkan diri dari apa? Tanggung jawab gimana? Tanggung jawab seperti apa yang Anda maksud? Setiap orang yang punya masalah pasti datang ke sini. Apa yang mereka lakukan di sini? Seperti biasa, hanya bertapa dan memuja kuburan itu. Tapi itu memang kuburan. Ya, Ada jasad yang tertanam di situ? ada. Siapa kalau menurut Anda? Jasadnya siapa yang tertanam di situ? Sesepuh orang sini dan saya tidak kenal dia. Tapi Terus Anda itu kan orang-orang soleh. Pas orang soleh ini terus Anda salah gunakan itu sudah nggak benar. Justru itu tugas saya untuk menjauhkan manusia. Tugas gimana? Kan nggak boleh. Kita harus menghargai ketika orang sudah meninggal, apalagi itu adalah orang-orang yang soleh. Kita harus doakan mereka. Jangan salahkan orang yang datang ke sini. Siapa yang memuja saya, bahkan saya lindungi. Saya turuti semua permintaannya. caranya bagaimana Anda menuruti permintaan mereka? Itu rahasia saya. Rahasia para jin. Anda tidak mengenal Allah ya? Apa itu?
Apa itu? Allah yang menciptakan Anda. Sudah, jangan banyak bicara, kalian bubar. Banyak bicara. Iya, nanti. Tinggalkan tempat ini. Ya Anda Iya, yang nanti. tinggal. Kita makam waliullah, makam orang salafus soleh. Anda yang seperti Anda itu Anda pergi. Sudah pergi. Ya Anda yang pergi sama teman. Namun, kekuatan gaib yang merasuk menantang Kang Ujang dan menolak untuk keluar dari raga mediator. Pergi Anda yang. Oh, diam. Diam kalian, diam. Diam. Pergi. Kami mau pergi. Kalau kamu manusia menghargai saya. Diam. Khawatir membahayakan, Kang Ujang pun melantunkan ayat-ayat suci untuk membakar jin-jin fasik yang telah mengotori makam ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaika al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injil walladhi yusayyirukum bil-arham kayfa yasha'. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil-muttaqina mafazan hadaiq wa 'anaban wa kawa'iba asraban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Anda masih mau lawan? Anda mau lawan? Anda tidak takut dengan kekuatan Allah? Anda tidak takut dengan kekuatan Allah? Anda merasa salah apa yang Anda lakukan? Jin manusia itu ciptaan Allah, jadi Allah memerintahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi Anda harus beribadah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lagi-lagi, seseorang sudah kerasukan. Perempuan berkerudung ini bertingkah tidak biasa. Anda siapa? Nyai Erni, kenapa Anda bisa berada di sini? Saya cuma Terus kenapa Anda akhirnya berhenti di sini? saya tidak suka terhadap orang yang datang ke tempat ini. Kenapa tidak sukanya? Karena kebanyakan manusia yang datang ke tempat ini hanya cuma meminta kepada makam ini. Anda nggak mencoba mencegah mereka? Kan Anda tahu kalau itu salah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya cuma melihat. Anda suka menampakkan diri gak? Iya, Biasanya kalau menampakkan diri, wujud apa yang Anda tampakkan? perempuan. Perempuan. Biasanya pakai baju warna apa? Putih. Rambutnya panjang? Apa pakai kerudung gitu? Rambut saya panjang. Anda bisa ceritakan apa yang mereka lakukan di sini? Membawa apa aja? Terus pada malam apa mereka datang ke sini? Seperti malam Jumat mereka selalu membawa kemenyan, bunga. Tuan Anda kan tahu ini, masa Anda diam saja, banyak orang yang minta ke makam diam saja. Lakukan apa yang sebisa Anda bisa. Ya. Namun, sebelum makhluk perempuan ini pamit, ia meminta saya membacakan sholawat khusus untuknya. Saya ingin didoakan Didoakan? Supaya apa? agar saya tenang di sana. Kok saya ajak salaman malah nangis sih? Saya menakutkan untuk Anda. Apa Anda terharu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina lazitan hamibil qad wa tanfarizu bil kurabatu bil hawaizu wa tunal brogo ibu usnul watimi wa isasrol gomamu bi wazil karim. Sekarang, mediator sadar kembali. Maaf, berat. Mediumisasi, kami lanjutkan kembali. Ya, bisa sebutkan nama Anda siapa? Anda tahu yang dimakamkan di sini siapa? Beliau ini siapa? Dulu waktu semasa hidupnya.
Beliau juga yang membabat alas tempat ini. Anda membantu saat beliau mengajarkan ngaji? Iya. Hanya di desa ini aja atau sewilayah Cirebon? Sewilayah Cirebon. Anda termasuk orang yang mengajak-ajak kepada kejelekan atau Anda justru yang tidak melindungi suka jika ada orang yang datang ke sini meminta kepada tempat ini dan disalahgunakan? Nah, katanya santrinya masa Anda suka. Oh, Anda bohong. Anda yang membantu menyesatkan mereka. Tak mampu banyak menjelaskan tentang tempat ini, mediator disadarkan. Terima kasih atas informasinya. Sekejap, terdengar suara bising yang diikuti teriakan para penonton dari luar area makam. Awas! Mediator bertubuh gempal ini berusaha menyerang warga. Kok gitu sih? Musrik-musrik ya, jangan kayak gitu dong. Nyelakain orang namanya. Apakah yang sedang terjadi dengannya? Mediator masih diselimuti kekuatan gaib. Ya, jadi ada satu orang yang kehilangan kendali, dia kerasukan dan sangat buas. Saya takut karena membawa senjata ya. Bukan para siapa. Ya, jadi ada satu orang yang kehilangan kendali dan dia membawa bambu kan. Setan selalu dipercaya. Allah yang benar. Iya. Butuh kesabaran menjalin interaksi dengannya. So, apa yang mau Anda tahu tempat ini tempat siapa? Makam atau patilasan? Makam patilasan sama. Karena ngerasa dirinya paling setan menungganginya. Maksudnya apa? Ayo, tutup. Nggak boleh kayak gitu ah. Udah, sabar. Walaupun Anda emosi harus ditahan. Hancurkan. Iya, nanti. Tidak seperti itu. Ini siapa? Anda mengenal yang dimakamkan di sini? Hanya dinamakan Pangeran Tunjung Kusuma. Pangeran Tunjung Kusuma. Bukan beliau yang melakukan. Terus siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kusuma itu siapa? Muridnya dari Pangeran Babada itu Apa siapa? itu? Pangeran berasal keturunan dari kerajaan Kasepuhan. Oh, kerajaan Kasepuhan. Oke. Sebelumnya Mbahku Cirebon apa sesudahnya? Ya sesudahnya. Sesudahnya Mbahku Sudah Cirebon. pernah ngaji di Mbahku Cirebon atau Santrinya juga. belum zamannya? Enggak. Nah, beliau yang di sini apa? Mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau Jadi guru ngaji. Pada dasarnya Menyebarkan, benar. Pada dasarnya belum. Cuman manusia yang mempercayai hal-hal seperti itu. Seketika saja, ia berlari dan terus menghindar dari kami. Awas. Jangan jauh-jauh. Tetap di dua dunia. Kini, dia mengarah ke pemakaman umum. Lihat, makam itu sama dengan mereka. Sama dengan mereka jasad saja. Apa yang istimewa? Apa yang istimewa? Apa itu? Makam sama. Oh, udah. Mereka pada tinggal Udah awal tahun. Mediator terus menghindari kami dan saya belum tahu dia mau mengarah kemana, tapi masih membawa bambu ya. makam itu siapa? Ini makam. Iya. Kenapa pada
minta pada makam. Bukan minta pada makam, karena itu orang-orang soleh, mendoakan orang soleh kan kita. Doa apa? Yang mendoakan orang yang hidup. Jadi maka Anda gini, bukan saya nanya belum Anda jawab. Itu ketika menyebarkan di sini Islam itu, apa di sini saja, apa mereka satu Cirebon atau Cirebon Timur atau luar Cirebon? Ini awalnya dia adalah murid Pangeran Bang Badar. Iya. Bang Badar adalah satu simbol di mana Bang Badar pada waktu itu, pada zaman peperangan di Cirebon, tidak akan terjadi oleh seorang Pangeran Badar yang memiliki murid namanya. Itu yang namanya Katipes. Itu hanya sebuah sebutan masyarakat, di mana bahasa masyarakat itu ada Katipes untuk tidak jadi. Mencegah. Topes. Jadi ketika perang itu musuh ke sini enggak Meredam. Untuk membatalkan ya. Ketika orang menyalahgunakan untuk masalah jadinya beredar seperti itu. Lalu siapa yang awalnya menghembuskan bahwa makam itu bisa membuat meredamkan segala kasus yang ada, permasalahan yang ada? Tadinya ada seseorang yang merasa dirinya dikejar sebuah kepung dan berlindung di sana dan merasa dirinya setan yang mengabulkan itu. Udah, nggak apa-apa. Udah, sabar. Terus setelah itu nanti saya luruskan, nanti saya jelaskan seperti apa. Cuman di sini ketika itu kita mulai dari balai ibadah di sini. Nah itu tahun berapa? Yang saya ingat 1700. Itu makamnya ya, bukan petilasan kan? Itu makam. Berarti ada jasad beliau terkubur di situ. Anda nih jenis apa sih? Kok baik gitu, positif? Jin. Jin Islam tapi ya. Menghuni di situ ada nih. Daerah sini ada yang jaga. Iya. Udah. Daripada diam aja, stop. Udah. Gak usah dihancurkan, biarin aja. Orang soleh. Biar tetap dilestarikan, tapi tetap harus mencegah. Yuk, udah terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Dan Alhamdulillah, setelah bergerak liar, akhirnya mediator kembali kesadarannya. Indonesia 12 pasukan datang. Lagi masuk laut belum dari Malang, Indonesia 5 pelat, Indonesia agak keluar. awas. Ya, Kang Ujang, menurut Islam boleh gak sih kita meminta kepada makam? Ya, seperti ini. Perlu diingatkan bahwasanya dulu ketika zaman Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan ziarah kubur karena apa? Dulu zaman sahabat banyak sekali yang minta kepada makam dan nangis-nangis ke makam, minta ke makam, maka Rasulullah prihatin. Ketika itu Rasulullah melarang. Akan tetapi ketika suatu malam Siti Aisyah menyaksikan bahwasanya Rasulullah melakukan ziarah kubur tengah malam jam 3 itu di makam sahabat. Setelah Rasulullah pulang, Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, dari mana engkau ya Rasul?" "Saya habis ziarah kubur ke makam sahabat." Ketika itu Rasulullah membolehkan fazuruha, maka ziarahlah. Di situ Rasulullah menganjurkan kita ziarah kubur hanya untuk kita mengingat mati dan juga mendoakan orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, mari kita lakukan ziarah kubur, akan tetapi jangan menyimpang kita meminta kepada makam. Memintalah kepada Allah karena Allah adalah Maha Pemberi segalanya, dan hanya kita mendoakan agar yang dikubur di alam itu diampuni dosa-dosanya sama Allah dan diberi